Perjalanan dimulai dari jalur landai dengan perkebunan penduduk di sisi kanan dan kirinya. Mereka masih bisa melihat beberapa rumah milik warga yang berada di pinggir jalur, kemudian jalur sedikit menanjak menuju jalan setapak dan melipir ke lereng bukit. Dengan Agung sebagai leader atau pemimpin kelompok diikuti oleh Firman kemudian Jaka dan Rendi sebagai sweeper. Mereka menikmati perjalanan dengan udara yang sejuk khas pegunungan. 1 jam mereka berjalan akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka beristirahat sebentar sekedar untuk menyalakan sebatang rokok dan melepas dahaga. Udah lama nggak muncak, jalan segini aja udah berasa ini kaki. Ujar Rendi, yang memang jarang berolahraga, ketika hari libur pun dia lebih memilih untuk rebahan dan bermain game. Kirain kaki gua doang yang nggak bersahabat, ujar Jaka sembari duduk selonjoran di sisi Rendi, diikuti oleh Agung dan Firman sambil meluruskan kaki mereka. Mengingat belum ada makanan yang masuk perut sejak tadi pagi, akhirnya mereka memutuskan untuk memakan cemilan dan roti yang dibeli Jaka di pasar, sewaktu dia menunggu Agung dan Rendi berbelanja. 15 menit sudah cukup untuk mereka melepas penat dan menganjal perut mereka masing-masing. Sebelum memulai perjalanan, Firman berniat untuk buang air kecil di WC yang tersedia di pos 1. Namun saat ia hendak masuk ke dalam WC, ujung matanya melihat seperti ada yang mengawasinya. Sontak dia kaget dan langsung menengok ke arah orang tersebut, namun dia tak bisa memastikannya karena kejadiannya hanya beberapa detik, dan orang tersebut langsung menghilang di balik pohon. Kenapa orang itu mirip seperti kakek-kakek yang tadi di pasar ya? Tapi penampilannya kok beda? Lebih bersih dan rapi. Ah, semoga aja cuma halusinasi gua doang. Ujarnya dalam hati. Firman hanya bergidik ngeri dan langsung masuk ke dalam WC dan menyelesaikan niatnya. Ia pun segera keluar meninggalkan WC untuk kembali bergabung dengan teman-temannya. Firman tak menceritakan apapun kepada teman-temannya tentang apa ia lihat, dan lebih memilih untuk mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi seperti semula. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 masih terbilang landai, dan hanya butuh waktu sekitar 40 menit untuk sampai pos 2. Di sini mereka tak beristirahat dan memilih melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Mereka menikmati perjalanan dengan saling bersenda gurau agar perjalanan tak terlalu terasa lelah. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba Jaka meminta izin untuk buang air kecil. Gung, gua kebelet nih, tungguin ya. Ujar Jaka. Ia berlalu menuju semak-semak dengan 2 pohon di sisi kanan dan kirinya, bahkan lebih mirip seperti gapura karena ukuran keduanya yang cenderung sama. Oke, Jak. Agung dan kedua temannya berhenti dan duduk di pinggir jalur untuk menunggu Jaka sembari istirahat. Semoga aja ada kelompok lain yang naik hari ini, biar nggak cuma kelompok kita doang yang muncak malam ini. Ujar Firman. Mengingat hanya tinggal 2 kelompok yang masih di atas dengan estimasi turun nanti sore. Iya nih, gua juga mikir gitu. Timpal Rendi. Pasti ada yang naik kok, tenang aja, biasanya weekend kan ramah. Ujar Agung meyakinkan. Sementara itu di balik semak Jaka sudah selesai menunaikan hajatnya dan bergegas kembali menghampiri teman-temannya. Namun saat ia telah berjalan beberapa langkah, ujung matanya tak sengaja melihat benda yang berkilau karena pantulan sinar matahari. Ia pun menghampirinya dan ternyata benda tersebut adalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulat berwarna putih perak, serta batu berwarna biru di atasnya, lebih mirip seperti batu safir. Jaka yang melihat benda tersebut lantas mengambilnya kemudian memperhatikan kalung tersebut untuk memastikan bahwa benda itu imitasi atau bukan. Setelah dilihat dengan seksama sepertinya benda itu bukan imitasi, mengingat rantai kalung yang tetap berwarna putih perak tanpa celah dan batu berwarna biru di atasnya yang sangat indah berkilau. Tidak mungkin jika ini imitasi, tapi milik siapa ya? Apa mungkin milik salah satu pendaki yang jatuh? Tapi ini bukan jalur pendaki. Gumamnya dalam hati. Ia pun bergegas menghampiri teman-temannya untuk memberitahu apa yang ia temukan. Gung, Ren, Man, lihat apa yang gua temuin. Ujar Jaka. Ia membuka telapak tangannya dan terpampanglah sebuah kalung safir yang berkilau. Mereka berempat sontak menutup mata dengan tangan masing-masing,
karena pantulan cahaya matahari dari batu safir tersebut. "Lu nemu di mana, Jak?" tanya Rendi penasaran. "Di semak-semak sana," jawab Jaka sembari menunjuk ke tempat dia buang air kecil tadi. "Cakep bener, Jak, batunya. Kira-kira kalau kita bawa ke kota laku berapa ya? Kayaknya ini bukan imitasi dah," ujar Firman sambil terus memperhatikan kalung tersebut. "Hash, jangan ngadi-ngadi lu pada ya. Ingat peraturan mendaki. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Tujuan kita ke sini untuk refreshing bukan yang lain," ujar Agung yang sama sekali tak tertarik dengan penemuan Jaka. "Tapi Gung," belum selesai Jaka menjawab sudah dipotong kembali oleh Agung. "Ingat kita di sini sebagai tamu, jadi berperilakulah sesopan mungkin," ucap Agung tegas. "Sekarang gua minta lu balikin benda itu ke tempat semula," tambah Agung. "Bener kata Agung, Jak, kita jangan gegabah ini gunung," timpal Rendi. "Gimana, Man, menurut lu?" tanya Jaka pada Firman berharap dia sepemikiran dengan dirinya untuk membawa kalung tersebut ke kota dan menjualnya. "Bener kata mereka, Jak, kita nggak boleh gegabah. Mendingan lu balikin kalung itu ke tempat semula." Firman yang awalnya tertarik dengan kalung tersebut berubah pikiran mendengar kata-kata Agung. Dengan berat hati Jaka berjalan gontai menuju semak-semak tempat ia menemukan kalung itu, dan bergegas kembali menyusul teman-temannya untuk meneruskan perjalanan. Tak jauh dari situ mereka akhirnya sampai di pos 3, rencananya di pos 3 mereka akan beristirahat untuk memasak makan siang, karena jalur dari pos 3 menuju pos 4 sudah semakin menanjak dan sudah pasti menguras tenaga. Jadi mereka harus menambah tenaga untuk itu. Di sini mereka tidak mendirikan tenda karena niatnya hanya untuk memasak makan siang. Setengah jam berlalu masakan sudah matang karena mereka hanya memasak nasi, mie instan dan telur ceplok, cukup untuk menambah kembali tenaga yang sudah terkuras. Selesai makan siang mereka merapihkan kembali peralatan masak dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari sini jalur sudah menanjak dengan medan yang lumayan terjal. Posisi saat ini, Agung masih menjadi leader diikuti oleh Rendi kemudian Firman dan Jaka sebagai sweeper. Menggantikan Rendi. Dengan posisi Jaka di paling belakang, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya, derap langkahnya terdengar jelas oleh Jaka, namun saat ia menengok untuk memastikan tak ada siapa-siapa di belakangnya, hal tersebut terjadi beberapa kali membuat Jaka bergidik ngeri dan meminta Firman untuk berganti posisi. Kini Firmanlah yang menjadi sweeper. Tanjakan demi tanjakan terus mereka lalui hingga tiba-tiba. Serak. Jaka tergelincir ke pinggir jalur yang notabenanya adalah jurang, badannya terus mengelinding. Firman yang melihat itu langsung berteriak. "Pegangan akar, Jak!" teriak Jaka cemas. Rendi dan Agung yang mendengar teriakan Firman sontak berbalik dan berlari menghampirinya. Kaget. Itulah yang mereka rasakan saat ini melihat salah satu temannya yang jatuh jurang. Jaka mengikuti arahan Firman dengan berpegangan pada akar pohon, namun sayang akar yang ia pegang terputus karena tak kuat untuk menahan berat badannya. Tubuhnya kembali merosot beberapa meter, tapi untungnya ada sebuah akar lagi yang berukuran lebih besar, sehingga ia bisa kembali berpegangan pada akar tersebut. Sementara di atas, Agung sedang mengeluarkan tali karmantel dari dalam kariernya dan langsung ia ikat pada sebuah pohon. Dengan berani dia langsung menuruni jurang tersebut menggunakan tali. "Tahan, Jak!" ujar Agung yang melihat raut wajah Jaka mulai memerah karena menahan tubuhnya yang hanya bertumpu pada akar pohon. Firman dan Rendi masih menunggu di atas dengan harap-harap cemas. Dengan susah payah Agung membawa Jaka menaiki tebing tersebut. Rendi yang melihat Agung dan Jaka semakin dekat segera meraih tangan Jaka dan menariknya hingga ke atas. Didudukannya Jaka di pinggir jalur. Jaka masih syok dan belum banyak bicara. Untungnya Jaka memakai celana panjang dan jaket yang lumayan tebal jadi tubuhnya tidak banyak tergores oleh akar pohon. Hanya saja pergelangan kakinya terkilir dan pelipisnya mengeluarkan sedikit darah karena tergores ranting pohon. Dengan sigap Firman membantu melepaskan sebelah sepatu Jaka di bagian kakinya yang terkilir dan mengoleskan balsam dan sedikit memijat kakinya.
Harap-harap rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Rendi membersihkan luka di bagian pelipis Jaka dan memberinya obat merah lalu membungkusnya dengan plaster. Beruntung mereka selalu membawa obat-obatan lumayan lengkap. Takut hal-hal semacam ini terjadi. Kenapa lu bisa jatuh, Jak? Perasaan jalur nggak licin? Tanya Firman di sela-sela kegiatannya memijat kaki Jaka. Gua juga nggak tahu, Man. Hanya itu yang bisa dia jawab. Sekilas ada yang berbeda dari raut wajah Jaka, seperti ada yang sedang dia pikirkan. Tapi lu masih sanggup kan, Jak? Kalau enggak, sampai pos 4 kerier lu biar gua yang bawa, takutnya kaki lu jadi bengkak. Ujar Agung. Masih kok. Tenang aja, ini cuma terkilir dikit doang. Paling abis dipijit juga baikan. Kerier juga biar gua aja yang bawa. Gua masih kuat kok. Ujar Jaka meyakinkan teman-temannya. Ya udah, tapi kalau nanti di jalan lu nggak kuat bilang aja. Jawab Agung. Mereka beristirahat sejenak di pinggir jalur sampai Jaka merasa baikan. Setelah Jaka merasa lebih baik, ia mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Kakinya juga sudah tidak terlalu sakit, tapi masih terasa ngilu saat digerakkan. Kini perjalanan sedikit berjalan lambat karena mengimbangi Jaka. Rencana awal mereka ingin sampai di Ranu Kumbolo jam 4 sore untuk beristirahat dan menikmati sunset, tapi melihat-melihat keadaan Jaka yang berjalan dengan kaki terkilir, sepertinya akan mengulur waktu. Agung melihat jam di pergelangan tangannya dan menunjukkan jam 15:20. Jika perjalanan normal seharusnya mereka sudah sampai pos 4. Setelah kejadian terperoksok ke jurang, Jaka terlihat lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Saat berjalan pun dia hanya akan menunduk dan sesekali menimpali celotehan Rendi dan Firman. Mereka bertiga yang merasakan perubahan itu hanya berpikir bahwa Jaka hanya masih syok dengan kejadian tadi. Mereka terus menyusuri jalur yang kini berubah menjadi turun naik. Sesekali Jaka meminta untuk beristirahat. Hampir 1 jam mereka berjalan tapi belum juga sampai di pos 4. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah percabangan jalur. Agung yang berjalan paling depan lalu berhenti di depan percabangan tersebut. Kenapa ada percabangannya padahal di peta kita hanya perlu lurus untuk sampai pos 4, sedangkan di sini jalurnya berbelok ke kiri dan kanan? Tanya Agung yang kebingungan. Iya ya, mana nggak ada petunjuknya sama sekali. Timpal Rendi. Coba gua cek dulu ke kiri, nanti kalau jalurnya semakin lebar berarti benar ke sini. Ujar Firman, ia berlalu ke arah kiri jalur untuk memastikan. Sedangkan Jaka memilih untuk duduk di pinggir jalur untuk mengistirahatkan kakinya. Firman terus menyusuri jalur yang semakin lama semakin sempit, tangannya mengibas-ngibas tumbuhan liar yang menghalangi jalannya. Kayaknya bukan ini jalurnya, masa makin jauh makin sempit gelap pula, gumanya dalam hati. Hingga akhirnya ia berhenti saat matanya tertuju pada makhluk hitam berbulu, ukurannya sangat besar, dengan tinggi kurang lebih 4 meter. Makhluk tersebut berdiri tepat di tengah jalur. Matanya merah serta kukunya hitam dan panjang. Jarak mereka hanya berkisar 10 meter. Astagfirullah! Ujar Firman yang kaget bukan kepalang, tubuhnya mematung. Untuk sekedar melangkah pun ia tak sanggup, ia terus membaca doa yang ia bisa di dalam hati. Makhluk tersebut mulai berjalan mendekat ke arah Firman. Entah kekuatan dari mana. Akhirnya kakinya bisa digerakkan, dan secepat mungkin ia segera berlari tunggang langgang. Dalam pikirannya hanya ingin segera sampai ke percabangan jalur tempat di mana teman-temannya menunggu. Sesekali ia menoleh ke belakang untuk memastikan makhluk tersebut telah hilang. Namun sayangnya makhluk itu masih mengejarnya. Karena tubuhnya yang tinggi tak perlu waktu lama baginya untuk mengejar Firman. Firman kewalahan dengan kejaran makhluk berbulu hitam tersebut. Entah kenapa rasanya sudah jauh ia berlari tapi tidak sampai-sampai di percabangan jalur. Padahal seingatnya saat ia berniat mengecek jalur ia hanya berjalan kurang lebih 300 meter. Gedebuh. Firman tak sengaja menginjak batu dan tersungkur ke tanah. Sontak ia menoleh ke belakang. Kini jarak mereka hanya tinggal beberapa meter saja. Di situ Firman hanya bisa pasrah. Keringat sebesar biji-biji jagung kini memenuhi wajahnya.
Dia memejamkan matanya dan membaca doa sebisanya. Saat-saat seperti itu mendadak semua hafalan doa yang menghilang entah kemana. Yang ia ingat hanya doa makan dan doa tidur. Ergoha. Makhluk tersebut berteriak sembari menjauh dari hadapannya. Apa dia takut gua makan? Guman Agung mengingat hanya doa makan yang ia baca sedari tadi. Tak ingin berlama-lama di situ, ia segera bangun dan berlari menuju percabangan jalur. Untungnya saat ini ia merasa jarak yang ditempuh tidak jauh. Dari kejauhan sudah terlihat ketiga temannya, ada sedikit rasa tenang di hatinya. Man, kenapa? Lu lihat apa? Kenapa muka lu pucat gitu? Tanya Agung menghampiri Firman. Gua lihat sesuatu. Jawabnya dengan raut wajah ketakutan. Tapi gua nggak bisa bilang sekarang. Tambah ia lagi. Mereka bertiga mengerti apa maksud Firman. Ketika berada di Gunung Pantang, bagi kita membicarakan hal-hal yang dianggap mistis sampai kita kembali turun ke bawah. Soalnya, gunung adalah sarang makhluk halus. Saat kita menceritakan mereka di gunung, otomatis mereka akan mendengarkan. Mereka bakal tahu siapa yang penakut, jahil, pemberani, dan yang sok pemberani saat ceritamu berlangsung. Memang sih para makhluk halus itu nggak langsung tiba-tiba muncul di hadapan kita, tapi mereka bakal gangguin kita saat kamu lagi drop dan lengah. Teror. Firman masih syok, jantungnya masih berdegup kencang. Pikirannya masih dipenuhi makhluk berbulu hitam tadi. Apalagi jika mengingat saat-saat ia dikejar makhluk itu. Keringat dingin pun tak kunjung mereda. Tapi dengan sekuat tenaga dia berusaha menenangkan dirinya. Dan tak ingin berlama-lama berada di percabangan tersebut. Terus kita ambil jalur yang mana, Man? Tanya Agung. Memulai obrolan agar Firman tak banyak melamun. Kayaknya sih ke kanan, Gung. Soalnya jalur kiri makin ke sana makin rempit, kayak udah lama gak kenjuk orang. Jawab Firman yang mulai terlihat sedikit tenang. Gimana lu udah bisa mulai perjalanan lagi kan? Tanya Agung pada Firman. Ayo, takut kemalaman di sini. Jawab Firman. Kaki lu gimana, Jak? Masih sakit gak? Tanya Rendi. Aman kok, Ren. Udah enakan? Jawab Jaka sembari sedikit menggoyangkan kakinya yang terkilir. Mereka kembali berjalan berharap segera sampai di pos 4, dengan kesepakatan bersama mereka mengambil jalur kanan. Kini perjalanan mulai normal kembali karena kaki Jaka yang sudah membaik. Ternyata jalur yang mereka ambil adalah jalur yang benar. Pukul 5 sore mereka sudah sampai di pos 4, rencana mereka untuk sampai di Ranukumbolo pukul 4 sore tentu saja gagal. Tapi tak apa, jarak dari pos 4 sampai Ranukumbolo hanya perlu waktu sekitar 30 menit saja. Itu artinya mereka masih bisa melihat sunset di sana. Tak ada istirahat di sana, mereka langsung meninggalkan pos 4 karena mengejar waktu. Jalur yang dilalui saat ini adalah menuruni bukit. Di perjalanan menuju Ranukumbolo mereka berpapasan dengan para pendaki yang kebetulan akan turun. Kelompok mereka terdiri dari 7 orang, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka saling menyapa dan diketahuilah bahwa kelompok tersebut berasal dari Jakarta. Kok nggak ngecamp dulu di Ranukumbolo, Mas? Sayang loh sunsetnya bagus. Ujar Firman. Enggak, kita udah sepakat buat turun sore ini. Jawab salah satu dari mereka yang sepertinya adalah pemimpin kelompok. Lagian ini malam 1 Suro, tambahnya dengan suara berbisik tapi masih bisa didengar oleh Firman dan teman-temannya. Seketika Agung, Rendi, Firman dan Jaka saling memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Firman dan Jaka yang tidak tahu hal itu tentu saja merasa kaget. Sedangkan Agung dan Rendi tidak merasa kaget karena sudah tahu dari pelayan di pasar tadi pagi. Tapi tak bisa dipungkiri dalam hati mereka berdua ada rasa takut. Setelah mengucapkan hal itu, kelompok dari Jakarta tersebut pamit melanjutkan perjalanan. Gung, yakin mau lanjut? Tanya Jaka. Gimana lagi kita udah sampai sini, nanggung? Jawab Agung. Gak apa-apa, kita kan cuma mau lihat keindahan alam, gak ada niat lain. Timpal Rendi.
Sebenarnya Firman merasa gamang apalagi jika mengingat kejadian di percabangan jalur tadi. Tapi benar kata Agung Nanggung. Setelah menguatkan satu sama lain mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Semangat mereka kembali menggebu tatkala disuguhi pemandangan yang begitu indah dari atas bukit. Agung yang berada di paling depan barisan berhenti dan diikuti oleh ketiga temannya. Mereka terpukau oleh keindahan alam di depan matanya. Ketakutan mereka seakan luntur ketika melihat pemandangan Ranu Kumbolo yang begitu indah. Nama Ranu Kumbolo di kalangan para pecinta alam sudah tidak asing lagi. Karena menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda dan menikmati alam yang luar biasa indah. Banyak juga dari mereka yang menjuluki Ranu Kumbolo sebagai surganya Semeru. Mereka kembali berjalan dan tak sabar ingin segera sampai di Ranu. Namun mereka kembali bertemu dengan sekelompok pendaki yang akan turun gunung. Mereka kembali bertegur sapa, ketakutan yang semula musnah seakan hidup kembali mengingat hanya akan ada mereka berempat di gunung ini nanti malam. Tak berselang lama mereka sampai di Ranu Kumbolo, kedatangan mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Sungguh rasa capek yang mereka rasakan di perjalanan terbayar lunas. Udara yang segar akan membebaskan segala pikiran pusing yang disebabkan oleh kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan, pemandangan danau yang indah bak lukisan, matahari yang akan terbenam dengan cahaya kemerahan membuat siapa saja akan betah berlama-lama sini. Tak ingin menyia-nyiakan hal tersebut, mereka mengabadikannya dengan berfoto bersama, berharap suatu saat bisa menjadi pengobat rindu mereka pada Ranu Kumbolo. Setelah puas berfoto dan menikmati pemandangan, kini cacing-cacing di perut mereka mulai berontak minta diberi makan. Mereka kembali ke misi awal untuk memasak makan malam. Agung dan Rendi mulai mengeluarkan bahan makanan dari tas keriernya, sedangkan Firman dan Jaka memilih untuk mencari kayu bakar sebelum hari benar-benar gelap. Rencananya mereka akan membuat api unggun dengan kayu bakar tersebut. Firman dan Jaka mulai mencari kayu bakar, mereka mengumpulkan ranting kering yang berjatuhan. Sayup-sayup Jaka mendengar seperti suara gamelan yang Jawa yang ditabuh, namun suaranya terdengar jauh. Jaka menghentikan kegiatannya, ia menajamkan pendengarannya takut jika ia salah dengar. Ia yakin apa yang ia dengar memang benar suara gamelan, lantas ia menoleh pada Firman. "Man, lu denger nggak?" tanya Jaka. Firman menoleh kemudian mengangguk, "Iya Jak, gua juga dengar." Jawabnya. Rasanya suasana seketika menjadi horor apalagi saat ini hari mulai gelap. "Udahlah segini aja ini juga udah cukup," ujar Jaka. "Yuk balik lagian hari mulai surup," timpal Firman. Mereka bergegas pergi dari hutan, namun baru beberapa langkah mereka kembali dikagetkan oleh suara wanita yang memanggil nama Jaka. "Jaka, Jaka, Jaka." Suara perempuan yang begitu lirih ditambah isakan yang menyayat hati. Dengan susah payah Jaka dan Firman menelan salivanya. Dada mereka bergemuruh naik turun, keringat dingin mulai membasahi wajah mereka. Rasanya ingin sekali berlari namun kaki terasa sangat berat. "Jaka, Jaka." Suara perempuan itu kembali muncul dan kini terdengar lebih dekat. Dengan susah payah keduanya menoleh. Rasa takut memang menyelimuti tubuh mereka, tapi rasa penasaran juga memenuhi pikirannya. Saat mereka berhasil menoleh, tepampanglah sebuah makhluk yang begitu menyeramkan. Seorang wanita dengan mulut yang robek sampai ke telinga, bola mata yang berwarna hitam seperti akan keluar dari tempatnya, serta wajah yang membusuk dan rambut acan-acakan yang menjuntai sampai ke tanah. Wanita itu kini tertawa cekikikan. Tubuh Firman dan Jaka bergetar hebat, bahkan kayu bakar yang mereka bawa kini berserakan di tanah. Gegebug. Jaka pingsan dan terjuntai ke tanah, sedangkan Firman berlari tunggang langgang meninggalkan Jaka. Di satu sisi ia ingin menyelamatkan Jaka, namun makhluk tersebut terus mendekat, membuatnya terpaksa berlari menjauh. "Kakek Panca." "Gung, tolongin Jaka!" teriak Firman panik. Dia menghampiri Agung dan Rendi dengan nafas memburu dan wajah pucat khas orang ketakutan. Rendi yang sedang memasak sontak berhenti kala melihat Firman yang berlari kencang dan ketakutan. Tak kalah kaget, Rendi yang sedang mendirikan tenda pun meninggalkan pekerjaannya. "Kenapa, Man? Jaka mana?"
Tanya Agung ikut panik. Gue ketemu setan dan Jaka pingsan di hutan. Jawab Firman sembari mengacak kasar rambutnya. Kok bisa? Tanya Rendi dan Agung bersamaan, sembari membelalakan matanya. Gua nggak bisa jelasin sekarang. Mendingan kita temui Jaka, gua takut dia kenapa-kenapa. Ujar Firman putus asa. Kenapa lu tinggalin dia sendiri, Man? Tanya Rendi menekankan pertanyaannya. Tak ingin membuang waktu, Firman menarik lengan temannya tersebut. Di pikirannya saat ini hanya ada Jaka. Ia khawatir dan merasa bersalah karena meninggalkan Jaka sendirian di hutan. Mereka bertiga berlari mengikuti Firman dan masuk ke dalam hutan. Kini hari mulai gelap dan mereka tak sempat membawa headlamp. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya malam. Dengan keadaan gelap seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk menemukan tempat Jaka pingsan. Lo yakin ini jalannya, Man? Tanya Rendi. Iya, Ren, gua masih ingat ini jalannya. Jawab Firman. Itu di depan situ, Gung, Ren. Ujar Firman menunjuk tempat di mana ia bertemu dengan makhluk menyeramkan tadi. Tadi Jaka pingsan di sini, Gung. Gua inget banget, bahkan kayu bakar yang berserakan ini gua sama Jaka yang kumpulin. Tapi kenapa Jaka gak ada? Ujar Firman panik saat tak menemukan Jaka di tempatnya. Mereka terus menoleh ke sembarang arah berharap bisa melihat keberadaan Jaka. Namun nihil karena hutan yang lumayan lebat juga jarak pandang yang terbatas begitu menyulitkan mereka. Kepanikan yang mereka rasakan kini makin bertambah. Ada rasa menyesal di hati Firman karena meninggalkan Jaka sendirian. Tapi ia tak punya pilihan lain saat itu. Kini mereka mulai berteriak memanggil Jaka. Sembari terus menyusuri hutan berharap ada jawaban dari temannya tersebut. Tapi nihil tak ada jawaban apapun yang mereka dengar. Kita gak bisa cari Jaka dalam keadaan gelap kayak gini. Sebaiknya kita kembali dulu ke tenda. Kita ambil headlamp. Setelah itu baru kita balik lagi ke sini. Siapa tahu Jaka tadi udah sadar dan udah kembali ke tenda. Ujar Agung. Bener kata Agung, lagian kita jangan terlalu jauh masuk ke hutan takutnya kita nyasar. Timpal Rendi. Firman yang masih panik hanya bisa mengikuti saran teman-temannya. Mereka berbalik arah meninggalkan hutan menuju tenda. Ada sebuah harapan di hati Firman, berharap Jaka sudah sampai di tenda saat mereka sampai. Sampai di tenda mereka dan tak menemukan Jaka di sana, hati mereka kembali mencelos. Namun tak ingin berhenti sampai di situ, kini mereka mulai mengumpulkan barang yang akan mereka bawa untuk mencari Jaka. Headlamp dan belati kecil mereka bawa, tak lupa septol air minum untuk berjaga-jaga jika mereka bertemu Jaka nanti. Siapa tahu Jaka membutuhkannya. Sebelum memulai perjalanan mencari Jaka, mereka berdoa terlebih dahulu, meminta keselamatan kepada Sang Kuasa dan kemudahan untuk menemukan temannya. Agung melirik jam tangannya. Saat ini jam menunjukkan pukul 6:30 tepat. Mereka kembali menyusuri hutan. Tujuan pertama saat ini adalah kembali ke lokasi tempat Jaka pingsan. Mereka berpikir mungkin Jaka masih berada tak jauh dari sana. Hanya saja tadi mereka tak bisa menemukannya karena pencahayaan yang terbatas. Saat mereka tiba di sana, kekecewaan kembali hadir, tapi mereka tak putus asa, mereka terus menyorotkan headlamp ke semua arah. Namun Jaka tetap tak ada. Apa kita cari Jaka ke dalam hutan lagi? Tanya Agung. Ayo, siapa tahu Jaka tadi siuman dan dia lupa jalan pulang ke tenda dan berjalan ke hutan. Timpal Rendi. Bisa jadi kita ambil arah mana ini, Gung? Kini giliran Firman yang bertanya. Arah barat sudah kita telusuri, jadi sekarang kita ke timur. Jawab Agung. Kini mereka berjalan ke arah timur, sembari terus mengarah headlamp ke setiap arah. Sesekali mereka berteriak manggil Jaka. Lumayan lama mereka berjalan, tapi mereka merasa ada yang janggal. Deg. Kok kita balik lagi ke sini? Tanya Firman yang menyadari tempat yang dia injak adalah tempat semula Jaka pingsan. Lah ya, itu kayu bakar Luman. Jawab Agung sembari menunjuk kayu bakar yang menjadi penanda tempat Firman meninggalkan Jaka. Seingat gua kita jalan lurus, kenapa bisa ada di sini lagi? Wah, ada yang gak beres nih.
timpal Rendi. Suasana seketika hening. Semuanya hanyut dalam pikirannya masing-masing. Sekarang kita ke arah utara, siapa tahu ada petunjuk. Kita gak boleh menyerah, kita datang berempat pulang pun harus berempat. Ujar Agung memulai obrolan. Rendi dan Firman hanya menuruti kata-kata Agung. Mereka kembali berjalan menyusuri hutan, sembari menyorotkan headlamp dan memanggil nama Jaka seperti sebelumnya. Kali ini hutan yang mereka lalui lebih lebat dari yang sebelumnya. Bahkan lumut-lumut memenuhi jalan mereka injak. Mungkin karena cahaya matahari yang tak bisa menembus rimbunnya pepohonan mengakibatkan hutan ini sangat lembab. Bahkan suara-suara hewan malam pun tak terdengar sama sekali. Benar-benar hening tak seperti hutan pada umumnya. Hutan berlumut berhasil mereka lalui, kini hutan kembali normal seperti semula. Namun lagi-lagi mereka tercengang dengan pemandangan di hadapan. Mereka kembali lagi ke tempat semula. Bingung, putus asa, menyesal semua menjadi satu. Mereka bertiga duduk di akar-akar pohon dengan pikiran yang tak karuan. Lapar yang semula mereka rasakan kini hilang entah kemana. Semua pertanyaan tertuju pada Jaka. Seraak, seraak, seraak. Seperti suara daun-daun kering yang terinjak orang. Sontak mereka kaget dan ketiganya menoleh bersamaan ke sumber-sumber suara. Berharap yang datang adalah Jaka. Tapi yang datang ternyata adalah seorang kakek-kakek. Dia memakai pakaian khas Jawa dengan belangkon yang menempel di kepalanya. Ia berjalan ke arah mereka bertiga. Siapa dia, Gung? Tanya Rendi penasaran. Mama gua tahu. Jawab Agung ketus menanggapi pertanyaan konyol Rendi. Sedangkan Firman lebih kaget dibandingkan kedua temannya. Kakek yang tadi ketemu saya di pasar kan? Tanya Firman. Iya itu saya. Saya sudah peringatkan kamu agar pergi dari sini, tapi kamu tak mendengarnya. Jawab ya ketus. Lu kenal sama kakek ini, Man? Tanya Rendi. Iya, gua ketemu dia di pasar tadi pagi. Jawab Firman. Terus dia ngomong apa? Tanya Agung penasaran. Dia bilang kalau gua harus pergi dari sini, tapi gua nggak ngerti maksudnya dan dia kelihatan marah sama gua. Jawan Firman. Saya bisa bantu mengantarkan jika kalian ingin menemukan teman kalian. Ujar kakek tersebut. Nama saya Panca tambahnya. Seketika wajah ketiganya berbinar mendengar itu, walaupun mereka masih ragu pada kakek bernama Panca tersebut. Tapi perjalanan ini sangat berat dan beresiko. Saya hanya bisa mengantarkan kalian sampai ke ujung hutan ini, setelahnya kalian akan meneruskan perjalanan tanpa saya. Ujar kakek Panca. Baik, kek. Ujar ketiganya bersamaan. Tapi teman saya ada di mana sekarang, kek? Tanya Agung. Dia berada di sebuah perkampungan bernama Kampung Batu Karut. Lumayan jauh dari sini. Jawab kakek Panca. Dia melakukan satu kesalahan yang fatal. Kalian harus sampai di sana sebelum tengah malam. Jika tidak, nyawanya dia taruhannya. Tambahnya. Nasib Jaka. Sekarang kalian cepatlah menuju tenda. Persiapkan semuanya sematang mungkin. Jangan lupa isi perut kalian terlebih dahulu. Perjalanan lumayan jauh dan memerlukan tenaga dan pikiran ekstra untuk sampai ke sana. Saya akan tunggu kalian di sini. Ujar kakek Panca. Baik, kek. Jawab ketiganya bersamaan. Mereka bergegas meninggalkan kakek Panca, secepat mungkin mereka harus sampai ke tenda. Menurut penuturan kakek Panca, saat Agung menyuruh Jaka mengembalikan kalung safir itu, Jaka hanya berpura-pura mengembalikannya. Dan dia kemudian memasukkannya ke dalam kantong celananya. Dan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Pasalnya kalung tersebut adalah kalung yang akan dijadikan persembahan untuk leluhur oleh para makhluk penghuni gunung ini. Setiap malam satu suro mereka akan melakukan ritual persembahan untuk para leluhur agar kekuatan mereka bertambah. Namun dengan lancangnya Jaka mengambil kalung itu. Dan sebagai balasannya Jaka akan dijadikan tumbal tambahan oleh mereka. Gua udah bilang sama Jaka jangan ambil itu kalung. Ujar Agung sembari berjalan tergesa-gesa.
Gua juga nggak nyangka kalau dia nekat mengambil kalung itu. Gua kira saat lu nyuruh dia buat. Balikin benda itu, semuanya udah beres. Jawab Rendi. Apa mungkin saat dia jatuh ke jurang juga ada hubungannya dengan kalung itu? Tanya Agung penasaran. Nah, gua juga mikirnya gitu. Pantesan aja setelah kejadian itu dia berubah jadi pendiam. Mungkin dia udah ngerasa ada yang nggak beres. Jawab Rendi lagi. Tapi kita harus tetap selamatin dia, biar gimana pun kita yang ngajak dia ke gunung ini. Ujar Agung. Firman, dia masih berjalan dengan diam. Lagi-lagi perasaan bersalah menghatuinya, walaupun tak semuanya salah Firman. Jaka hilang karena kesalahannya sendiri. Belum lagi perihal kakek Panca yang misterius memenuhi pikirannya. Sesampainya di tenda mereka segera memasak makanan instan agar tak memakan banyak waktu. Untungnya nasi sudah matang sejak sebelum mereka mencari Jaka ke hutan. Rendi membongkar kembali tenda setengah jadi yang ia bangun tadi, lalu memasukkannya ke dalam tas keriernya. Ketiganya makan dengan cepat dan segera merapihkan kembali peralatan makannya. Mereka tidak akan membawa semua barang bawaan, hanya barang yang dianggap perlu saja yang mereka bawa, dan sisanya akan mereka tinggalkan di Ranukumbolo. Mereka membawa senter cadangan, obat-obatan serta makanan dan minuman instan. Tak lupa mereka membawa jas hujan untuk berjaga-jaga. Oke, semua barang udah siap, kita hanya akan bawa satu tas saja dan akan membawanya bergantian. Perintah Agung. Firman dan Rendi hanya mengangguk mengiyakan, tanda mereka siap memulai perjalanan. Agung melirik jam di pergelangan tangannya. Waktu saat ini menunjukkan pukul 7:30. Itu tandanya mereka hanya punya waktu 4,5 jam untuk menyelamatkan Jaka. Mereka kembali berjalan memasuki hutan untuk menemui kakek Panca. Benar saja, dari kejauhan kakek-kakek itu sudah menunggu mereka. Ia duduk di akar pohon ditemani kepulan asap rokok dari mulutnya. Lu pada yakin kalau dia manusia? Tanya Rendi berbisik. Sebenarnya gua juga ragu, Ren, tapi kakinya napak tanah. Jawab Firman asal. Udah deket nih, jangan diomongin ntar dia denger. Ujar Agung berbisik. Pasalnya mereka penasaran dengan kakek Panca. Ia datang begitu saja entah dari mana. Tak mungkin ia tinggal di hutan ini seorang diri. Ditambah lagi dia tahu bahwa kami sedang mencari Jaka dan tahu pula tempat Jaka berada. Alasan apa yang membuat dia mau mengantarkan kami menemukan Jaka? Segala pertanyaan memenuhi kepala mereka, namun demi keselamatan temannya, mau tidak mau mereka harus mempercayai kakek tersebut. Tenang saja, kalian bisa mempercayaiku. Aku tidak ada niat jahat. Ujar kakek Panca seolah mengerti tentang keresahan ketiga pemuda tersebut. Iya kek, kita percaya. Jawab Agung tergagap karena merasa tertangkap basah mencurigai kakek Panca. Kalian sudah siap memulai perjalanan? Tanya kakek Panca sembari berdiri dari duduknya. Kita tak punya banyak waktu. Tambahnya lagi. Siap, kek. Jawab ketiganya serentak. Ingat pesanku. Jika di perjalanan nanti kalian mencium ketiga bau ini, maka waspadalah. Ujar kakek Panca. Yang pertama bau bangkai. Jika saat kita berjalan kalian mencium bau bangkai, maka segera berhenti dan tutup mata kalian. Dan jangan membukanya atau mengintip apapun yang terjadi, sampai saya menyuruh kalian membuka mata. Ucap kakek Panca. Kalian paham? Tanya kakek Panca. Paham, kek? Jawab mereka serentak. Yang kedua bau amis darah. Jika dalam perjalanan nanti kalian mencium bau amis darah, maka sesegera mungkin lari dan bersembunyi di tempat yang aman, dan jangan kaget atau mengeluarkan suara dengan apa yang kalian lihat. Ujar kakek Panca. Kalian paham? Tanyanya lagi. Memang apa yang akan terjadi saat itu, kek? Tanya Rendi penasaran. Lihat saja nanti. Jawab kakek Panca. Dan yang terakhir adalah yang paling berat, saya tidak tahu apa kalian bisa melewatinya atau tidak.
ucap kakek Panca sembari melirik ketiganya bergantian. Mereka menelan saliva dengan susah payah bersiap mendengar poin ketiga. Memang apa yang ketiga, kek? Ucap Firman beranikan diri. Yang ketiga adalah bau pandan. Pada saat kalian mencium bau pandan berarti kalian akan berhadapan dengan para makhluk penghuni gunung ini. Mereka akan menampakkan diri mereka semengerikan mungkin. Ujarannya. Mereka tidak akan membiarkan kalian menyelamatkan nyawa orang yang akan mereka jadikan tumbal persembahan untuk leluhur mereka. Tambah kakek Panca. Apa yang harus kami lakukan saat waktu itu tiba, kek? Tanya Agung. Kalian harus tetap berjalan seolah tak melihat apa-apa, dan yang terpenting jangan melihat mata mereka. Jika kalian melanggar, maka mereka akan mengetahui jika kalian hanya berpura-pura tidak melihat. Jawab kakek Panca. Ketiganya membelalakan matanya mendengar penuturan kakek Panca. Semuanya sibuk dengan pemikiran mereka masing-masing. Ada perasaan takut dan was-was di kepala mereka, namun lagi-lagi keselamatan Jakalah yang terpenting saat ini. Mereka tak akan tega membiarkan Jaka dijadikan tumbal oleh para makhluk itu. Bersipala waktu kita tidak banyak. Ajak kakek Panca sembari berbalik arah menuju ke dalam hutan. Ketiganya saling melirik memberikan semangat satu sama lain. Kita pasti bisa menemukan Jaka dengan selamat apapun yang terjadi. Ujar Agung menyemangati kedua temannya. Dan dijawab dengan anggukan pasti oleh keduanya. Melihat kakek Panca sudah berjalan menjauh, ketiganya sontak lari mengejar, takut tertinggal. Perjalanan diawali menuju arah timur hutan, ditemani oleh rintikan hujan yang membuat perjalanan semakin mencekam. Semakin lama mereka berjalan, rintik hujan pun semakin lebat. Mereka berniat memakai jas hujan, tapi tidak enak oleh kakek Panca, karena mereka hanya membawa 3 jas hujan saja. Tapi ada yang aneh dengan kakek Panca saat ini. Walaupun rintik hujan semakin lebat, tapi baju yang ia pakai sama sekali tak basah. Kalian pakai saja jas hujan yang kalian bawa, aku tidak butuh. Ujar kakek Panca sembari terus berjalan dengan asap rokok yang masih mengepul walaupun terkena air hujan. Ketiganya berhenti sejenak kemudian saling melirik satu sama lain. Lagi-lagi mereka tertangkap basah sedang memikirkan kakek Panca. Dia bisa membaca pikiran kita? Ujar Rendi. Dan mendapatkan sengolan dari kedua temannya, mereka tak ingin ketahuan lagi jika sedang membicarakan kakek-kakek itu. Bau bangkai. Ketiganya bergegas mengambil jas hujan dari tas yang dibawa Agung kemudian memakainya. Dan kembali berjalan menyusul kakek Panca. Jalan yang mereka lalui saat ini sangat licin karena rintik hujan yang tak kunjung reda. Ditambah rambatan akar pohon yang memenuhi jalan, yang kapan saja bisa-bisa membuat mereka tersandung, mau tidak mau mereka harus menyorotkan headlampanya ke jalan yang mereka injak. Kemudian Rendi yang berada di paling belakang nyeletuk. Kok kakek Panca nggak kita kasih senter dari tadi? Ujar Rendi sembari membelalakan matanya. Sontak Agung dan Firman menoleh ke arah Rendi bersamaan, kemudian beralih menoleh ke arah kakek Panca bersamaan pula. Dilihatnya kakek-kakek itu sedang berjalan biasa saja seperti tak kekurangan apapun. Mereka kaget. Pasalnya tak mungkin orang bisa berjalan di hutan malam-malam tanpa senter, apalagi dalam keadaan hujan seperti ini, yang tentu saja akan mengurangi jarak pandang, apalagi dia seorang parubaya pasti penglihatannya sudah mulai berkurang. Tenang saja, aku masih bisa melihat jalan ini dengan jelas. Ujar kakek Panca tiba-tiba. Iya kek. Jawab ketiganya bersamaan. Ketiganya hanya saling pandang, dan sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Kakek-kakek itu akan selalu tahu apa yang ada di pikiran mereka. Kini pikiran ketiganya penuh dengan pertanyaan tentang siapa kakek Panca. Kenapa dia bisa tahu di mana Jaka berada dan dengan sukarela mengantar mereka menembus hutan, hujan-hujan begini? Kenapa dia bisa membaca pikiran orang? Rokok yang tak padam serta baju yang tak basah walaupun terkena air hujan. Bahkan dia tak kelihatan capek menempuh perjalanan yang lumayan jauh untuk ukuran orang tua seperti dia. Bahkan kami yang masih muda saja kewalahan menyeimbangkan langkah agar tidak ketinggalan. Dia sebenarnya manusia atau bukan?
Aku tidak bisa menjawab semua pertanyaan dalam pikiran kalian. Suatu saat kalian akan mengetahui semuanya, tetapi bukan dari mulutku. Ujar kakek Panca. Yang pasti aku tak punya niat jahat sedikit pun dan mengantarkan kalian adalah salah satu tugasku. Tambahnya sembari terus berjalan tanpa menoleh. Mendengar itu ketiga pemuda tersebut terlihat salah tingkah, sembari sesekali menggaruk tengkuk mereka yang tak gatal. Sudah kuduga celetuk Rendi. Dia sudah tahu, pasti kakek Panca akan menjelaskan setiap kecurigaan-kecurigaan yang ada di pikiran mereka. Sutit! Ucap Firman dan Agung bersamaan sembari meletakkan jari telunjuk di depan mulut mereka, tanda menyuruh diam. Iya kek, kami minta maaf sudah menaruh banyak kecurigaan sama kakek. Kami juga berterima kasih karena kakek mau mengantarkan kami mencari Jaka. Ucap Firman hati-hati. Namun kakek-kakek itu tak menjawab dan hanya terus berjalan. Hampir 1 jam mereka berjalan, kini hujan sudah reda dan mereka sudah melepaskan jas hujan yang mereka pakai. Apakah bisa istirahat sebentar? Ujar Firman yang mulai kelelahan. Mendengar itu kakek Panca lalu berhenti berjalan, tapi lagi dan lagi dia tak menoleh. Ketiganya merasa lega karena bisa beristirahat barang sebentar saja. Mereka mengeluarkan air minum, lalu meminumnya untuk melepas dahaga. Tak lupa mereka menawarkan air minum untuk kakek Panca namun ditolaknya dengan alasan tidak haus. Baru sebentar ketiganya duduk di akar pohon untuk meluruskan kaki tiba-tiba kakek-kakek itu sudah mengajak berjalan kembali. Cepat waktu kita tidak banyak, kalian tidak boleh lama ini baru awal, di depan sana masih banyak yang harus kalian hadapi. Ujarnya. Lalu kembali menyesap rokok yang berada di tangannya. Bahkan rokok itu tak berkurang barang sedikit, walaupun sudah menyala sedari mereka bertemu. Mau tak mau mereka harus melepas zona nyaman mereka dan kembali berjalan. Baru 5 menit berjalan tiba-tiba. Wush! Angin kencang tiba-tiba berhembus bersamaan dengan bau bangkai yang begitu menyeruak ke rongga hidung. Bau yang tidak bisa dijelaskan, tidak seperti bau bangkai tikus atau ular yang sering mereka temui di kota. Kali ini baunya lebih tajam dan mampu mengobrak-abrik perut siapapun yang menciumnya. Suara hewan malam yang menemani perjalanan mereka, seketika hilang bersamaan dengan datangnya bau bangkai tersebut. Bahkan bulu kuduk ketiga pemuda tersebut ikut berdiri mengingat pesan kakek Panca sebelum memulai perjalanan. Kakek Panca yang berjalan paling depan sontak berhenti dan mengangkat tangannya ke udara tanda mengomando mereka agar ikut berhenti. Tutup mata kalian! Perintah kakek Panca. Dengan terpaksa mereka berhenti dan menutup mata sesuai perintah kakek Panca. Mereka menyingkirkan rasa takut yang sebesar gunung itu. Menguatkan hati, mengingat Jaka yang harus segera diselamatkan. Saat setelah mereka menutup mata, Agung merasa, dari kaki sampai ke bagian dadanya seperti dililit ular besar, tangannya tak bisa digerakkan karena ikut terlilit. Namun di bagian wajah dia merasa ada tangan dinginan kasar yang menyentuh wajahnya, serta hembusan nafas tepat di depan hidungnya. Deru nafas itu sangat bau seperti bau bangkai, sekuat tenaga ia menahan gejolak dalam perutnya yang minta dikeluarkan. Sementara Firman merasa ada yang sesuatu yang merayap di tubuhnya seperti kelabang raksasa, makhluk tersebut merayap dari ujung kaki hingga ujung kepala dan berakhir tepat di wajah dan lehernya. Rasanya geli bercampur jijik tatkala ia merasa bahwa makhluk tersebut menyebutkan cairan yang lengket dan bau di wajahnya. Rasanya ia ingin membuka mata dan berteriak sekencang-kencangnya lalu berlari sekuat tenaga. Dan Rendi merasa ada seseorang yang memeluknya dari belakang namun tubuhnya kemudian bergetar hebat kala makhluk yang memeluknya tersebut mencium tengkuknya dan berhenti di telinganya lalu tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Belum lagi tangannya yang terus meraba wajah Rendi dan memainkan bibirnya. Nafas Rendi terasa sesak karena ketakutan, tangannya seperti mengajak untuk memukul makhluk tersebut dan kakinya mengajak untuk berlari. Namun sekuat tenaga ia menahan diri untuk tetap diam. Kakek Panca? Entahlah, entah hal mengerikan apa yang ia rasakan. Hingga 5 menit berselang, semuanya masih tenggelam dalam rasa takut masing-masing, tidak ada yang berani membuka mata bahkan untuk sekedar mengintip.
Keringat sudah banjir membasahi baju dan celana mereka. Untayan doa tak henti-hentinya mereka ucapkan dalam hati. Hingga tubuh yang terus bergetar dan detak jantung yang berdetak entah berapa kali lipat dari biasanya karena melawan rasa takut. Jika tidak mengingat Jaka, sudah pasti mereka menolak mentah-mentah perjalanan konyol ini. Hingga detik-detik yang mereka tunggu akhirnya tiba, lilitan ular yang Agung rasakan perlahan melonggar, rayapan kelabang di wajar Firman akhirnya menghilang, serta pelukan kuntilana di tubuh Rendi juga menghilang. Kini suara hewan malam kembali terdengar seperti semula. Sudah selesai. Silakan buka mata kalian. Perintah kakek Panca. Ketiganya membuka mata bersama-sama dan menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Ketiganya ambruk ke tanah karena lemas ketakutan. Bau amis darah. Melihat itu, kakek Panca hanya terkekeh. Baru di sini kalian sudah ambruk, gimana nanti? Ujarnya lalu memperhatikan mereka satu persatu. Sembari menunggu, kakek Panca duduk di sebuah akar pohon dan kembali menghisap rokok di tangannya. Ia memaklumi kelakuan tiga pemuda yang pingsan tak berdaya di hadapannya dan memberi mereka waktu untuk memulihkan kembali tenaga mereka. Setelah 5 menit berselang Agung mulai membuka matanya diikuti oleh Rendi dan Firman, mereka bangun dan saling memandang. Mereka hanya bergidik ngeri mengingat kejadian yang mereka alami barusan. Bagaimana? Kalian sudah bisa melanjutkan perjalanan atau mau kembali ke tenda? Tanya kakek Panca meledek. Mendengar itu, ketiganya menoleh ke arah sumber suara, serentak mereka bangkit menghadap kakek Panca. Kami akan melanjutkan perjalanan ini, kek. Ucap ketiganya dengan pasti. Kami harus selamatkan Jaka bagaimanapun caranya. Tambah Agung. Mendengar semangat para pemuda tersebut, kakek Panca lalu berdiri dan mengajak mereka kembali menyusuri hutan larangan ini. Agung mengambil tas yang tergeletak di tanah, lalu ketiganya kembali mengikuti langkah kakek Panca. Mereka sudah siap melanjutkan perjalanan panjang mereka. Jangan banyak melamun, ujar kakek Panca di sela-sela langkahnya. Baik, kek, ujar Agung yang berada di paling depan. Di gunung melamun adalah salah satu hal yang harus dihindari, sangat mudah bagi mereka untuk masuk ke dalam tubuh yang jiwanya kosong. Mereka terus berjalan melewati hutan yang seperti tak berujung. 30 menit berlalu. Beberapa tanjakan dan turunan sudah mereka lewati. Dengan hutan yang tidak terlalu rapat seperti sebelumnya, membuat mereka tak terlalu kepayahan saat berjalan. Otot-otot kaki sudah hampir menegang meminta diistirahatkan. Namun kakek Panca seperti tak memiliki rasa capek. Dia terus berjalan bahkan tanpa senter yang menerangi jalannya. Dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya Agung memberanikan diri meminta kakek Panca berhenti sejenak. Namun sebelum Agung berbicara, kakek Panca sudah mengetahui isi pikiran Agung. Saya beri waktu 5 menit, silakan beristirahat. Perintahnya. Mendengar itu, ketiganya tak menyia-nyiakan kesempatan yang mereka tunggu. Mereka duduk di sembarang tempat dan meminum air persediaan mereka bergantian. Kali ini mereka tak menawarkannya pada kakek Panca karena sudah tahu jawabannya. Sisa waktu mereka gunakan untuk meluruskan laki dan memijatnya harap-harap rasa pegalnya sedikit berkurang. 5 menit berselang kini mereka kembali berjalan. Mereka tak ingin membuang waktu sia-sia. Mengingat nyawa Jaka taruhannya, kali ini mereka tak banyak mengobrol. Mereka lebih memilih diam dan mempersiapkan diri mereka untuk tantangan selanjutnya. Namun, Rendi yang berada di paling belakang merasa ada yang mengikutinya. Langkah kakinya jelas terdengar, namun ia tak punya keberanian walau sekedar menoleh. Man gantian dong lu di belakang, ujar Rendi memohon. Aduh Ren, gua tahu yang lu dengar. Gua juga takut, jawab Firman memelas. Suruh Agung aja, Ren, tambah Firman. Gung. Baru Rendi akan mengutarakan niatnya, namun sudah dipotong oleh Agung. Ogah, gua juga takut, sela Agung. Ternyata bukan hanya Rendi yang mendengar suara itu, namun teman-temannya juga.
Suara itu sebenarnya sudah ia dengar dari awal perjalanan namun ia abaikan. Tapi kini suara langkah kakinya semakin terdengar jelas menakutinya. Abaikan saja, dia tidak berniat jahat, dia hanya ingin mengecohmu, ujar kakek Panca. Mendengar itu Rendi tak terlalu cemas, dan melanjutkan kembali perjalanan dengan tenang. Tak berselang lama suara hewan malam tiba-tiba menghilang, seperti 1 jam yang lalu saat mereka disuruh untuk menutup mata. Bersamaan dengan itu, angin kencang datang meniup dedaunan kering, pohon-pohon ikut bergerak ke sana ke kemari mengikuti arah angin. Bau amis darah datang menyeruak. Agung dan teman-temannya sadar bahwa itu adalah aba-aba untuk tantangan kedua. Lari, ucap kakek Panca lantang. Mereka berempat lari tunggang langgang mencari pepohonan besar yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, kini angin mulai normal kembali dan ari kejauhan terlihat seperti cahaya arak-arakan. Mereka terlihat membawa obor api yang diacung-acungkan ke udara. Namun, semakin mereka mendekat ternyata wujud mereka tak seperti manusia melainkan seperti siluman. Di paling depan terdapat kereta kencana yang ditarik oleh 2 kuda namun berkepala manusia atau kentaur. Di dalam kereta kencana tersebut terdapat sepasang laki-laki dan perempuan memakai baju seperti dalam film kolosal, dengan mahkota di kepala mereka masing-masing. Bisa dipastikan bahwa itu adalah raja dan ratu mereka. Sementara di belakang diikuti oleh makhluk-makhluk dengan berbagai wujud yang menyeramkan. Ada yang seperti monyet dengan bulu hitam di seluruh tubuhnya serta mata merah melotot dan kuku yang panjang dan hitam persis seperti yang dilihat Firman di percabangan jalur. Ada yang seperti kelelawar dengan sayap yang besar serta gigi yang panjang nan runcing. Ada yang seperti manusia tapi tidak mempunyai wajah. Ada manusia namun dari dada sampai ke bawahnya ular. Ada yang bermata merah dengan rambut yang tidak beraturan. Tubuhnya kurus bahkan tulang-tulangnya sampai terlihat, namun dari tubuhnya mengeluarkan api. Ada yang bertanduk, ada yang bermata banyak, ada yang berjalan, ada yang ngesot dan sebagainya. Bahkan tak terhitung jenis-jenis setan yang sudah tenar di kalangan manusia. Seperti pocong, kuntilanak, gunderewo, tuyul, wawa gombel dan sebagainya. Mereka berjalan beriringan dengan obor api di tangan mereka sembari terus mengucapkan kalimat yang entah apa artinya. Di balik pohon mereka hanya bisa tercengang melihat pemandangan di depan mata mereka. Mereka menutup mulut mereka sekencang-kencangnya agar tak mengeluarkan suara. Dada mereka terus bergemuruh menahan rasa takut. Baju yang baru kering dari keringat 1 jam lalu, kini kembali basah oleh keringat dingin yang tak henti-hentinya mengucur. Mereka tidak menyangka perjalanan yang mereka susun dengan rapi akan berakhir seperti ini. Arak-arakan yang mereka lihat sangat panjang, entah berapa ratus atau ribu makhluk yang mengikuti arak-arakan ini. Di sela-sela itu, ketiga pemuda itu mencari keberadaan kakek Panca, dan akhirnya mata mereka menemukan kakek-kakek itu yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Tidak nampak raut kaget atau takut dari wajahnya. Dia seperti biasa saja melihat hal itu. Dengan santainya ia duduk berjongkok sembari terus menyesap rokoknya yang entah kenapa tak habis-habis. Dia seperti sedang melihat tontonan yang begitu seru. Kadang ia tertawa melihat bentuk makhluk yang mengikuti arak-arakan tersebut. Kadang ia terlihat bingung namun kembali tertawa. Melihat itu, ketiganya semakin yakin bahwa kakek Panca bukanlah manusia seperti mereka. Bau pandan. Sekian lama menunggu akhirnya arak-arakan yang lewat pun hampir habis, dan diakhiri oleh orang-orang yang berukuran kerdil, mereka hanya memakai celana pendek selutut. Mereka akhirnya menghilang di kegelapan hutan. Kakek Panca keluar dari persembunyiannya. Diikuti oleh Agung, Firman, dan Jaka. Mereka bernafas lega karena tantangan kali ini tak membuat mereka pingsan seperti sebelumnya. Seperti biasa suara hewan malam kembali terdengar seperti sebelumnya. Kalian tahu apa yang akan mereka lakukan jika mengetahui kalian sedang memergoki mereka? Tanya kakek Panca dengan sorot mata tajam. Tidak kek. Jawab ketiganya gugup. Kalian akan bernasib sama seperti teman kalian. Karena tujuan mereka sama seperti tujuan kalian yaitu Kampung Batu Karut. Namun sebelum mereka datang ke sana,
Mereka akan berkeliling dulu mencari mangsa atau tumbal, ujar kakek Panca. Mendengar itu ketiganya sontak membelalakan mata mereka. Itu artinya di kampung Batu Karut mereka akan bertemu ribuan siluman dan makhluk halus. Apa yang harus kami lakukan nanti untuk melawan ribuan siluman itu, kek? Tanya Agung. Kalian jangan terang-terangan melawan mereka dengan kekuatan, karena mereka bukan lawan kalian. Setiap malam satu suro, kekuatan mereka akan bertambah. Jadi lawanlah dengan kecerdikan. Ujarnya lagi. Saat berada di dalam kampung Batu Karut, para siluman akan berubah menjadi manusia seperti kalian. Mereka hanya akan berubah pada saat-saat tertentu saja. Tambahnya. Apakah kek yakin kami bisa menyelamatkan teman kami? Tanya Firman pesimis. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, anak muda. Ujar kakek Panca menyemangati Firman. Baik, kek. Ujar Firman. Mereka kembali berjalan menyusuri hutan. Agung kembali melihat jam di tangannya. Waktu kini menunjukkan pukul 9:10. Hawa dingin pegunungan mulai terasa, bahkan menembus jaket tebal mereka. Sesekali mereka akan menggosokkan kedua tangan mereka, kemudian menempelkannya di wajah untuk mengurangi rasa dingin. Namun berbeda dengan kakek Panca, dia berjalan dengan santainya, dan hanya menggunakan baju dan celana yang tipis. Menurut penuturan kakek Panca, hanya butuh waktu 30 menit lagi untuk keluar dari hutan ini. Namun 30 menit inilah yang paling berat. Ketiganya hanya mengangguk mendengarkan penuturan itu. Mau tidak mau mereka akan melaluinya demi Jaka. Tak lama suara hewan malam kembali hilang. Apakah tantangan ketiga akan segera dimulai, kek? Tanya Rendi yang mulai cemas. Benar. Ingat kata-kataku. Jangan melihat matanya dan berpura-puralah tidak melihat apapun. Berdoalah dalam hati karena itu salah satu kelemahan mereka. Perintah kakek Panca. Dan dibalas dengan anggukan oleh ketiganya. Bau pandan mulai terasa di rongga hidung, dan mulailah bermunculan berbagai makhluk menyeramkan di sisi kanan dan kiri jalan. Ada yang tertawa cekikikan di atas pohon, ada yang terbang ke sana kemari menyeberang jalan. Bahkan ada sesosok anak kecil dengan luka di sekujur tubuhnya sedang duduk di pundak kakek Panca. Mereka tak berani melihatnya lama-lama karena takut jika sandiwara mereka terbongkar dan lebih memilih menunduk. Dari sisi kanan dan kiri makhluk-makhluk itu mulai menyentuh tangan dan kaki mereka untuk menakut-nakuti. Hingga apa yang terjadi pada kakek Panca juga terjadi kepada ketiganya. Makhluk kerdil yang sangat menyeramkan kini tiba-tiba berada di pundak ketiganya. Keringat dingin kembali mengucur deras, dengan wajah yang pucat pasti menahan takut. Tapi pendirian mereka tetap kokoh. Mereka terus berjalan berharap segera sampai di penghujung hutan. Namun entah karena takut, perjalanan terasa begitu lama. Ditambah pundak mereka yang terasa pegal karena makhluk kerdil itu. Hingga akhirnya, set. Tangan hitam seperti membusuk dengan kuku yang panjang tiba-tiba keluar dari pinggir tanah yang mereka injak, kemudian memegangi kaki Rendi yang berada di paling belakang. Rendi kaget. Sontak ia berteriak dan lari dengan kencangnya meninggalkan kakek Panca dan kedua temannya. Setan! Teriak Rendi. Melihat itu kakek Panca sontak berhenti dan menyuruh Agung dan Firman untuk mengejarnya. Semua makhluk yang mengetahui sandiwara mereka kini riuh. Suara mereka seakan memenuhi hutan ini. Namun langkah Rendi terhenti saat ia dihadang oleh pocong dengan wajar yang sangat hancur. Tak hanya satu, bahkan pocong-pocong itu terus bertambah hingga kini Rendi dikelilingi oleh para pocong tersebut. Rendi berteriak histeris ketakutan dan akhirnya pingsan. Agung dan Firman berhasil mengejar Rendi, namun mereka tak berani mendekat ketika melihat banyak pocong di dekatnya. Mereka berdua hanya bisa mematung di tempat, menyaksikan pemandangan di depan matan. Hingga kemudian pocong-pocong itu kini berbalik menghadap mereka berdua. Tak seperti di film-film di mana pocong akan berjalan dengan cara melompat, tapi saat ini mereka berjalan dengan cara terbang. Jarak wajah mereka kini hanya tinggal 1 jengkal saja. Wajah mereka sangat hancur dan mengeluarkan bau yang luar biasa.
Keduanya terus berdoa dalam hati berharap mereka segera menghilang. Namun saat satu makhluk menghilang, maka akan datang makhluk lain, begitupun seterusnya. Karena tidak kuat, mereka berdua pingsan menyusul Rendi. Di sisi lain, kakek Panca kini duduk bersila di tengah riuhnya suara para hantu-hantu itu. Mulutnya terus komat-kamit entah melafalkan apa. Lalu ia mengeluarkan sebuah benda dan menancapkannya di tanah. Seketika para makhluk itu pun hilang. Tak lama setelah itu, Agung mulai membuka matanya dan menyadari bahwa mereka tidak berada di hutan tempat mereka pingsan tadi. Ia lalu membangunkan kedua temannya. Seperti biasa, kakek Panca akan berada di samping mereka. "Apakah kita berada di ujung hutan?" tanya Agung memulai pembicaraan. "Benar," jawab kakek Panca. "Apakah kita akan berpisah di sini?" tanya Agung lagi. Dan dijawab oleh anggukan dari kakek tersebut. Kini wajah ketiganya terlihat murung cemas karena mulai sekarang mereka akan berjalan sendiri ke kampung Batu Karut. "Jangan cemas, aku akan membekali kalian beberapa benda yang bisa kalian gunakan dalam keadaan darurat," ujar kakek Panca. Ia mengeluarkan 3 benda dari dalam saku celananya, lalu memberikannya pada Agung. 1 benda berbentuk serbuk, 1 benda berbentuk jarum, dan 1 benda lagi berbentuk kerikil, satu persatu dibungkus oleh kain. "Saat kalian berada di situasi yang tidak aman, maka taburkanlah serbuk itu di sekeliling kalian berdiri, maka siapapun tak akan bisa melihat keberadaan kalian. Dan di saat kalian dalam keadaan terpojok, maka lemparlah jarum-jarum ini ke arah lawan, dan erem ini akan berubah menjadi busur panah yang beracun, dan mereka akan ambruk seketika. Dan saat kalian dikejar musuh, maka lemparlah kerikil itu ke arah mereka, maka kerikil itu akan berubah menjadi bebatuan yang banyak dan besar serta panas seperti bara api," ujar kakek Panca menjelaskan. "Saat perjalanan nanti jangan sekalipun menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Jangan pernah menerima makanan atau minuman dari siapapun, karena itu hanya tipu daya setan. Dan yang terakhir, jika di perjalanan nanti kalian menemukan percabangan jalur, jangan pernah mengambil jalur ke kiri, ambillah jalur kanan apapun rintangannya," ujar kakek Panca panjang lebar dan dijawab dengan anggukan oleh ketiganya.